Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fadril Miftahudin dengan NIM 1020 424000039 dari kelas 2403 Prodi Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri dari Telkom University Kampus Jakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan implementasi dan juga demonstrasi dari tugas 2 mata kuliah sistem basis data tentang stored prosedur, trigger, dan DCL. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke implementasi tugasnya, di mana di tugas 2 ini kita diberikan 5 task atau 5 tugas, ya, dan kita akan mulai dari task pertama atau task 1. Di sini kita diberi DDL yang akan kita copy paste ke database kita. Dan tiap tabel ini kita ganti dengan 3 angka digit terakhir NIM kita di tiap tabelnya. Lalu untuk task 2 itu kita akan memasukkan data atau DML-nya yang sudah diberikan, kita copy paste ke database kita. Nah, kita langsung saja ke database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama obat Fazril dengan 3 angka terakhir NIM saya. Lalu saya juga mengeksekut DDL dan DML-nya yang sudah diberikan tadi, dan itu ketika kita select, dia maka akan keluar seperti ini. Lalu yang transaksi ini untuk tabel obat akan seperti ini, lalu transaksi juga akan seperti ini, dan di log itu kosong karena belum ada data yang di input atau yang dimasukkan. Nah, setelah kita mengerjakan atau copy paste task 1 dan task 2, kita bisa lanjut ke task 3 yaitu membuat trigger. Oke, kita lanjut ke task 3 di mana di task 3 ini kita diminta untuk membuat trigger untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Kita langsung saja untuk membuat kodenya. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya atau query-nya, dan ketika di-execute itu sudah berhasil. Lalu di sini kita akan uji coba atau kita akan demonstrasikan atau kita akan demo hasilnya. Di mana ketika kita menginput data atau kita insert data, misalkan insert into transaksi obat 039. Di sini kita akan input data ke tabel transaksi obat. Kita akan input misalkan transaksi, sorry, kita akan input ID pasien, ID obat, dan jumlah obatnya. Sini kita akan masukkan sesuai dengan contoh yang ada di tasknya atau tugasnya. Ya, kita coba masukkan.
Nah, ini berhasil. Lalu apa apa yang akan terjadi gitu loh? Apa bedanya? Pertama, ini kan kita menginsert ya, menginsert di transaksi obat di tabel transaksi. Jadi ketika kita lihat, dia akan menambah transaksi baru. Yang keempat ini nih transaksi baru. Dan ketika kita sudah memasukkan, dia akan men-trigger atau memicu log transaksi ini terisi ya, terinsert gitu secara otomatis. Dan di sini juga total harganya itu hasil dari jumlah obat dikali jumlah dikali harga. Jadi jumlah obat dikali harga. Dan hasilnya itu bakal seperti ini. Nah, setelah kita selesai tas 3, kita bisa lanjut ke tas berikutnya, itu tas 4. Di mana di tas 4 ini kita diminta untuk membuat prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Kita langsung saja ke database-nya. Di sini saya akan membuat query atau kode stored prosedurnya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat stored prosedur. Lalu, bagaimana stored prosedur ini bekerja atau hasilnya itu bagaimana? Nah, kita di sini bisa memanggil stored prosedur sesuai namanya. Di sini kita call, lalu nama prosedurnya, prosedur tambah obat. Lalu di sini masukkan parameternya. Tadi parameter itu ID pasien, ID obat, jumlah obat. Nah, di sini kita masukkan 203, lalu 5. Nah, setelah itu baru bisa kita execute. Nah, dia akan berhasil. Nah, lalu apa bedanya? Bedanya adalah di sini transaksi obat itu akan tambah baris baru sesuai dengan apa yang tadi kita inputkan, lalu di log transaksi juga bertambah baris baru. Jadi gunanya stored prosedur ini adalah untuk um, si user atau pengguna ini jadi lebih mudah. Jadi tidak perlu lagi insert into manual yang query-nya panjang itu. Jadi hanya perlu kita menjalankan stored prosedur saja. Lalu juga ini berguna karena ini juga terintegrasi dengan um, trigger, jadi lebih rapih aja gitu ya. Oke, setelah prosedur sudah berhasil, kita bisa lanjut ke task berikutnya. Oke, setelah kita menyelesaikan task 4, kita bisa lanjut ke task berikutnya, yaitu task 5. Di mana di task 5 ini, kita diminta untuk membuat dua user, first name dan last name, dari nama mahasiswa. Di mana untuk user first name ini, atau user pertama ini, itu hanya bisa insert saja. Lalu untuk user kedua atau user last name itu hanya bisa select saja. Oke, kita langsung ke database-nya. Di sini saya akan membuat query-nya atau kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya, di mana saya membuat dua user. User pertama, first name, saya isi dengan Ahmad, nama saya. Lalu untuk user kedua itu saya membuat Fazril, itu nama akhir saya.
Dan di sini saya membuat password 123 biar gampang. Dan di sini kita execute. Oke, berhasil. Lalu di sini juga kita execute, berhasil. Lalu di sini saya membuat query grant insert. Itu maksudnya adalah memberikan hak akses atau mengizinkan perintah insert untuk user Ahmad dan perintah select untuk user Fazril. Oke, di sini kita execute, berhasil. Lalu ini kita execute, berhasil. Dan di sini ada plus privilege. Ini untuk mengizinkan SQL memperbarui hak akses gitu ya. Oke, lalu di sini kita membuat koneksi baru. Koneksi baru. Di sini namanya apa saja. Ini kita isi misalkan Ahmad. Lalu untuk username isi sesuai dengan yang tadi sudah dibuat Ahmad. Ini untuk user pertama. Lalu di sini passwordnya 123 sesuai dengan yang tadi kita coba tes connection. Oke, successful, kita oke. Nah, di sini sudah terbuat Ahmad. Kita coba buat yang Fazril. Di sini kita tulis saja Fazril, namanya bebas. Dan untuk rootnya harus sama seperti yang sudah tadi dibuat, itu Fazril. Lalu di sini passwordnya 123 seperti yang sudah dibuat tadi ya. Nah, di sini successfully, oke. Lalu kita buat. Nah, di sini sudah ada koneksi. Pertama kita masuk dulu di bagian Ahmad sini ya, di user Ahmad. Di sini pertama kita harus terhubung dulu dengan database-nya. Kita buat use. Di sini namanya itu nama database-nya Obat Fazril. Obat Fazril 039. Nah, di sini oke berhasil. Nah, di sini sudah muncul, kita sudah bisa mengakses si database-nya. Lalu karena di user pertama atau user Ahmad ini itu hanya diberikan izin insert, jadi ketika kita melakukan insert, ini saya contohkan, kita ambil insert di bagian ini saja kali ya. Ini di bagian atau di bagian ya di bagian ini saja, tidak apa-apa. Ini saya copy paste dari sini saja untuk sebagai contoh insert seperti ini. Ini kita ubah aja si datanya. Tuh. Dan ketika kita execute, dia berhasil. Karena dia itu di si user Ahmad ini diberikan izin untuk insert. Nah, namun ketika kita melakukan select misalkan di sini biar gampang saya langsung select di sini saja. Nah, dia itu tidak bisa. Ini sudah di run, itu tidak bisa, dia akan muncul error seperti ini. Gitu. Ini untuk si user Ahmad. Nah, untuk si user Fazril atau user keduanya itu hanya diberikan izin di sini user kedua itu hanya diberikan izin untuk select saja. Jadi di sini kita buat sama seperti yang tadi. Ini berhasil dan karena tadi perintahnya atau diizinkan untuk select saja, maka untuk select itu dia bisa untuk di koneksi atau user Fazril ini. Namun ketika kita menginsert data gitu ya, kita ambil contoh insert di sini biar cepat. Lalu di sini kita ubah. Kita ubah gitu ya. Lalu di sini kita execute. Nah, di sini itu ditolak. Karena dari awal kan perintah untuk user 2 si Fazril ini hanya untuk select saja. Jadi hanya bisa si perintah select saja gitu.